Mari sama-sama nyatakan pujiannya saudara. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami Tuhan. Lebih dari siapapun juga dalam hidup ini. Dalamnya relung hati kau tahu. Kau mengasihiku. Sama-sama angkat suaramu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Dengan iman, katakan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Katakan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, nikmati waktu yang sederhana. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari sejenak kita boleh merenungkan ya kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita hari ini ada dengan semua kesehatan kita, dengan keluarga yang terbaik, dengan pelayanan yang terbaik, waktu-waktu yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Sungguh tidak ada satu kata pun yang bisa kita ungkapkan yang cukup untuk kita kembalikan buat Tuhan. Mari biar kita pada malam hari ini, kita cuma punya nyanyian, kita cuma punya suara kita cuma punya apa yang ada melekat pada diri kita pada malam hari ini. Boleh angkat tangan kita tinggi bersama-sama, kita mau sepakat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, sungguh ini kami bersyukur atas semua yang Kau berikan buat setiap kami. Anugerah yang Kau berikan melimpah buat setiap kami Tuhan. Itu lebih dari cukup Tuhan. Itu
lebih dari apapun Bapa. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan syukur kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bersama angkat tanganku dan katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. I worship you, Jesus. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. I worship you, Lord Jesus. I worship you, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, Kau di atas segala-galanya. Haleluya. Kami mau ikut Engkau, kami mau ikut Engkau Tuhan. Kiralah barasye. Haleluya. Bawa kami lebih dekat lagi. I worship you, Jesus. I worship you, Lord. Haleluya. Shikirala takarala mashe. Haleluya. Shikirala takarala mashe. I worship you, Lord. Kirala takarala mashe. Shikirala takarala mashe. Kaulah kuatku Tuhan, Kaulah sumber segalanya.
firman-Mu. Biar hati kami boleh menjadi rumah-Mu Tuhan. Menggantikan semua, supaya isi hati kami Tuhan yang bukan datang dari Tuhan boleh dikeluarkan dan diganti apa yang datang dari Tuhan. Karena ini hati adalah milik-Mu, menjadi tempat kediaman-Mu. Sehingga Engkau Tuhan tidak mengendaki rumah bentuk apapun di bumi dimanapun juga. Tetapi Engkau mengendaki tinggal di dalam hati kami. Sebab itu Tuhan, sucikan hati pikiran kami. Supaya hati kami tetap teguh dan tetap kuat di dalam Tuhan. Memberkati umat-Mu di tempat ini. Menyucikan, menguduskan setiap kami oleh firman-Mu. Supaya Tuhan, firman-Mu menjadi bekal dalam hidup kami. Menuntun hidup kami dalam perjalanan di dunia ini. Supaya firman itulah yang akan kekal sampai di surga. Sehingga Tuhan, kami mulai hari ini mencintai hukum dan firman-Mu. Semua perintah-perintah-Mu Tuhan. Karena itulah yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati umat-Mu di tempat ini. Memberkati setiap pelayan-pelayan, memberkati setiap jeripaya mereka, memberkati tempat di mana kami berteduh gereja ini ada, yaitu mall tempat ini. Tuhan memberkati sekitar kami juga. Mereka yang berdagang, berusaha, Engkau memberkati. Bahkan pengunjung-pengunjung Engkau memberkati semuanya. Karena ada rumah-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Harapan dan kekuatan Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini saya ambil sebuah tema, yaitu Tuhan kekuatanku. Mungkin saudara, kita akan melihat banyak hal di dunia ini. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, saudara, semua punya senjata masing-masing. Kalau kita bicara senjata masing-masing, saudara lihat semua makhluk, semua punya senjata. Mau saudara lihat belalang, dia punya sendiri. Ular dia punya. Kucing dia punya. Harimau punya. Saudara, rusa juga punya. Semua punya senjatanya. Tapi satu yang saudara, yang tidak dipersenjatai Tuhan. Yaitu kalau kita lihat domba. Karena domba itu harus ada gembalanya. Dan saudara tahu ketika Tuhan menjadikan manusia ini. Dia menaruh rohnya. Dia mendandani begitu hebat dengan akal budinya. Dan dia tidak mempersenjatai kita. Kuku kita, saudara, tidak bisa membunuh. Kita tidak punya tanduk, saudara. Kita tidak punya racun. Kita tidak bisa apa-apa. Kenapa Tuhan izinkan kita seperti itu? Padahal kita disuruh menguasai seluruh bumi. Seluruh binatang-binatang kita harus bisa menguasai. Dan menaklukkannya itu. Padahal kita nggak punya. Kalau ilmu pengetahuan berkata akal budi, betul juga. Semakin baik, saudara. Kalau orang rohani berkata iman, betul juga. Tapi orang yang tidak berrohani mana punya iman. Tetapi yang jelas saudara, bahwa kita tahu kita nggak punya senjata. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Jadi orang yang tidak punya harapan kepada Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang tidak punya senjata dalam hidupnya. Sehingga dia hanya saudara akan memakai senjata yang sebagaimana dunia berikan. Atau iblis. Iblis gak punya senjata khusus untuk bunuh kita dengan pedang. Dia hanya membunuh kita dengan tipu daya. Tapi Tuhan tidak pernah mengajar kepada kita tipu daya. Tuhan malah mengajar kita untuk jujur, saudara. Jadi kita menjadi umpan yang paling mudah bagi iblis. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Jikalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kekuatan kita tentu dari dunia, dari iblis, yaitu tipu daya. Sehingga banyak orang, kenapa itu tidak kenal Tuhan bisa kaya, bisa maju. Karena dia pakai tipu daya. Tetapi sebaliknya, kenapa umat Tuhan ini kok tidak maju? Tunggu dulu, maju dalam bentuk apa?
saudara. Tetapi kalau dia mau betul-betul mau maju dalam bentuk artinya luas. Entah kesehatan, entah kebahagiaan, entah damai sejahtera, entah di macam-macam. Itu hanya orang yang mengandalkan Tuhan saja. Orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya mengapa kita harus perlu ke gereja baca firman Tuhan. Karena firman itu yang akan menghidupi hidup kita. Sehingga kita mulai saudara mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang hatinya menjauh dan mengandalkan dirinya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu firman tidak bisa dilawan, saudara. Dan kalau kita terus di gereja, kita tidak membina hubungan kita dengan Tuhan, maka kita tidak punya perisai, tidak punya senjata, tidak punya kekuatan. Akhirnya kita di tengah-tengah di gereja, kita mendengar firman, tapi senjata kita senjata duniawi. Sebab itu Tuhan selalu berkata, siapa yang bersahabat dengan dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Kenapa saudara? Kita mempersenjatai dengan duniawi. Orang jujur memang bisa ditipu, bisa banyak kemalangan. Tapi Tuhan selalu memberi kekuatan dan kemenangan kepada dia. Makanya saudara, untuk jujur itu tidak mudah. Selalu banyak dibohongin orang. Tetapi di akhirnya Tuhan yang akan menjadi benteng hidupnya. Sebab orang kalau jujur kan tidak punya tembok, saudara. Tapi Tuhan yang menjadi tembok mengelilingi dia semua. Karena kejujurannya. Sebab itu saudara, Tuhan kekuatanku. Kita lihat dulu. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah lihat itu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi satu kesatuan Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan. Yang tidak bisa dibedakan mana rendah mana atas. Hanya bisa dibedakan anak dan Bapa saja. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sampai di sini dulu. Kenapa kita punya pengharapan, saudara? Karena kita mengandalkan Tuhan. Jikalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak punya pengharapan. Akhirnya kita berharap kepada dunia dengan segala kekuatan dunia. Iblis masuk, mulai kita timbul akal licik, tipu daya, dan sebagainya. Dan itu bukan datang dari Tuhan. Dan akan sirna. Sebagaimana kita membangun menara Babel. Di tengah jalan Tuhan akan membongkarnya. Atau membatalkan. Atau menghentikannya. Saudara, dia bisa jadi. Tapi setengah jalan. Sebab itu saudara, kita harus kembali. Orang yang putus asa. Orang putus asa. Orang yang tidak punya kehidupan kembali. Orang yang tidak bisa menjadi berkat. Adalah orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang selalu menipu atau tipu daya. Karena dia tidak punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan. Dia selalu kuat dan tidak pernah putus asa. Bukan karena uang yang digenggamnya, saudara. Bukan karena harta yang dipegangnya. Tetapi pengharapan yang tidak berupa materi. Tetapi hanya cuma berharap kepada Tuhan. Apakah hati kita masih ada seperti itu? Jangan-jangan kita menggenggam banyak materi di dunia ini, saudara. Tetapi sebenarnya hati kita tidak ada apa-apa juga. Mungkin kita bisa minum dengan air yang kita minum. Kita bisa melegakan badan kita. Tapi hati kita tetap belum tentu dipuaskan. Sebab itu saudara, penting sekali kita harus mulai punya pengharapan kepada Tuhan. Caranya untuk belajar, untuk mengandalkan Tuhan. Orang yang gak punya pengharapan, saudara, boleh dikatakan seperti pohon yang kekurangan air. Pelan-pelan dia tidak bisa tumbuh. Dia tumbuh cuma gak bisa besar.
tidak bisa lebat, tidak bisa berbuah. Itulah orang kekristenan yang hanya berharap kepada manusia, berharap kepada sesamanya, bukan berharap kepada Tuhan. Sebab itu kita perlu ke gereja memperdalam lagi, bukan mencari siapa yang ada di gereja, gitu. Siapa yang bisa menolong aku di gereja, gitu. Tetapi sebenarnya Tuhanlah menjadi penolongku, sehingga aku perlu ke gereja. Katakan amin dulu. Bukan sebaliknya, aku ke gereja butuh pertolongan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Justru karena Tuhanlah penolongku, makanya aku datang di gereja. Itu berbeda, walaupun bentuknya hampir sama. Sebab itu saudara, bukan kita hanya bergereja saja. Tetapi apakah kita bisa menghisap firman itu, sehingga hidup kita ini tetap tumbuh. Mungkin kita ada di tempat, saudara, yang ada air, tapi kita tidak bisa menghisap air itu sendiri. Ketika saya pergi ke satu tempat di luar negeri, ada pohon yang besar sekali, saudara, tapi enggak banyak ulatnya, banyak serangganya, sehingga tidak ada buah. Begitu ada buah langsung busuk. Terus orang ini berkata kepada saya, kalau saya tebang pohon ini, saya akan kena denda pemerintah. Walaupun itu di halaman saya sendiri. Karena bagi pemerintah di luar negeri itu menebang pohon yang sudah sekian meter itu dilarang. Harus ada izinnya. Supaya aku tidak menebang, gampang sekarang punya cara. Aku lubangi sedikit, aku lukai pohon itu. Dia lukai aja, cuma sedikit aja lah. Mungkin tidak sampai, ya kecil lah. Mungkin nggak sampai 1/4 daripada ini, saudara. Ya seginilah, kecil sekali. Setelah itu saudara, dia kasih racun. Terus dia tutup lagi dengan sisa kayunya. Pohon itu tetap hidup, dia ngambil air. Tetap ngambil air, saudara. Tetapi pelan-pelan kering mati. Padahal ada airnya banyak. Gitu. Disiram terus. Kering mati. Baru dia pergi ke pemerintah. Pohon ini mati. Pemerintah izinkan boleh dipotong. Matinya karena apa? Pemerintah tidak masalah. Yang penting jangan ditebang gitu saudara. Tapi tentunya ada peraturan-peraturan yang lain. Demikian juga kita ada di gereja hari ini. Gitu loh. Kita dapat firman yang begitu luar biasa. Tapi ketika kita tidak punya pengharapan, racun ada dalam diri kita. Walaupun kita mendengar firman terlalu banyak sampai ini, akhirnya kita jenuh dengan firman itu. Karena ada racun dalam hati kita juga. Racun itu harus dibuang juga. Yaitu racun yang tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Racun itu karena kecewa. Berharap kepada manusia, orang itu terus tidak memberikan sesuatu yang kita harapkan. Akhirnya dia kecewa. Atau dia berharap sesuatu kepada teman-temannya, tapi tidak mendapatkan sebagaimana yang diharapkan. Dia terluka. Kecil, saudara. Gerejanya cukup bagus, firmannya bagus, acaranya bagus. Dari Senin sampai Minggu dia ikut semuanya bagus. Hanya ada luka kecil saja. Luka kecil saja berupa racun. Sakit hati, putus asa. Semuanya itu karena tidak punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan dia tidak akan pernah putus asa. Orang yang punya pengharapan dia tidak pernah sakit hati, saudara. Tidak pernah kecewa. Karena harapannya bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Kita lihat dulu saudara satu ayat, yaitu Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 4. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup itu mempunyai harapan.
Siapa yang termasuk orang hidup, yang termasuk, pasti dia punya harapan. Berarti yang tidak punya harapan, dia tidak termasuk orang yang hidup. Bisa tangkap ini bahasanya agak sedikit bahasa rohani memang. Kalau saudara baca biasa agak sulit dimengerti. Tetapi yang termasuk orang-orang hidup adalah orang yang punya harapan. Apakah kita ini termasuk orang hidup? Pak, saya hidup, Pak. Saya di gereja pelayanan semua. Gitu loh. Apakah punya pengharapan? Kalau kita punya pengharapan, kita termasuk orang yang hidup. Tapi kalau tidak punya pengharapan, walaupun kita hidup, termasuk orang yang mati. Saudara, pelan-pelan dia akan mati. Menjadi kering di gereja. Saudara, menjadi jenuh, malas semuanya. Saudara, tidak ada gairah lagi di gereja. Capek lagi ketemu Minggu, ketemu Jumat, ketemu pelayanan lagi, capek saudara. Karena ada sesuatu saudara, tidak punya pengharapan. Tapi kalau kita terus orang berharap, kita akan terus kuat. Amin. Kita harus terus berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Begitu kita berhenti berharap kepada Tuhan, disitulah kejatuhan kita. Ketika kita terus berharap kepada Tuhan, harapanmu tidak mungkin mengecewakan, kata firman Allah. Siapa yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Walaupun membutuhkan waktu, seperti Abraham, tiba-tiba 40 tahun baru punya anak. Setelah umur 100 tahun. Umur 70 tahun belum punya anak. Gak mungkin dia umur 70 minta. Mungkin sebelumnya dia sudah minta, saudara. Bahkan sejak menikah dia sudah minta anak, tapi gak dapat. Tapi pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Marta mengirim berita bahwa saudaranya sakit. Supaya Tuhan bisa datang menyembuhkan, masih sakit. Dia berharap Tuhan datang. Dia punya pengharapan. Tapi Tuhan sengaja gak mau datang, saudara. Gitu loh. Sampai akhirnya Lazarus mati 4 hari. Baru Tuhan datang. Harapan yang pernah ada kepada Tuhan. Supaya Tuhan sembuhkan, ternyata mati. Sudah terlambat. Tapi harapan itu tetap harapan. Yang mati, yang mustahil, menjadi tidak mustahil. Yang mati tetap hidup. Amin. Karena dia Tuhan, saudara. Jadi kalau langkah kita menghadapi sesuatu yang sulit dan teramat sulit, sangat sulit, harapan itu semakin kuat kepada Allah. Karena bagi Allah itu hal biasa untuk menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang ada pun dia hilangkan semuanya. Bisa saja jikalau kita mengandalkan kekuatan dan harta kita. Saya ketemu teman saya di Singapura ini. Ya saudara, ada banyak kesaksian, cuma saya saksi sedikit aja. Teman saya, dia kena kanker prostat. Dia sudah stres. Begitu dengar kanker, 1 bulan dia tidak makan. Rasanya sudah mati. Memang saya tahu itu pasti takut lah. Biar pendeta pun juga takut. Tapi takut itu tidak boleh melebihi dari batas iman kita. Takut ada, tetapi Tuhan itu harus tetap di atas ketakutan kita. Jangan sampai Tuhan itu tenggelam. Dia telepon temannya, di mana dokter ini? Di mana dokter ini? Di mana ini? Wah, dia tanya terus saudara. Karena tanya, jadi bingung. Dokternya banyak orang ngomong saudara. Jadi dia jadi bingung aku ini sekarang. Ini ngomong ini ngomong ini, ngomong jadi bingung dia. Teman-temanku baik semuanya. Memberikan informasi gitu. Saya bilang teman baik. Memberikan informasi. Bahkan mungkin memberikan kamu uang. Kamu kaya tidak butuh. Seandainya kamu dikasih uang. Tetap tidak akan bisa menolong nyawamu. Menolong cuma datang ke dokter saja. Tapi tidak pernah menolong engkau menjadi sembuh dan pulih. Yang hanya bisa menolong Tuhan. Engkau berharap kepada teman atau orang. Pertolongannya dia cuma datang ke satu tempat. Tapi bukan kepada satu tujuan. Bisa tanggap enggak ini saudara?
Orang menolong saudara datang ke satu tempat, operasi mungkin bisa dan sebagainya. Tapi bukan mencapai tujuan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, yang sampai kepada tujuan. Sehingga saudara harus bedakan hal ini. Kita lihat terus ayat selanjutnya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang keempat. Satu Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Itu pengharapan kita. Bukan cuma sampai di tujuan di bumi, sampai tujuan kekal. Dia menghantar kita itu bukan sampai di tempat biasa. Kita lihat terus ayatnya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kekuatan Allah. Gitu loh. Dikatakan kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Itulah mengapa sebabnya saudara, ketika saya melihat setiap binatang punya senjata masing-masing. Tapi manusia tidak punya senjata. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, Tuhanlah tanduk selamatku. Saya cuma baca, Tuhan tanduk selamatku. Kenapa kok ada Tuhan tanduk selamatku? Karena kita tidak punya tanduk untuk menghadapi musuh. Walaupun mungkin kita berperang bisa kalah, berkelahi. Tapi minimal kita punya senjata. Tapi kita nggak punya. Dan tanduk kita dikatakan Tuhanlah tanduk selamatku. Bisa tangkap saudara. Itulah sebabnya. Terus saya juga berpikir saudara. Tuhan, kalau kita nggak punya senjata. Ya tentunya iman tapi itu biasa. Kalau gak punya senjata, apa saudara? Tuhan ajarin kepada saya. Itulah sebabnya. Engkau menyebut aku bapak dan aku menyebut kamu anak. Seorang anak tidak mungkin bisa untuk melawan orang-orang yang dewasa. Kecuali papanya. Sehingga kalau anak itu berteriak, papa tolong. Maka papa itu akan menolongnya, saudara. Saya melihat berita yang kurang baik. Tapi itu menunjukkan saudara bahwa papa itu bertanggung jawab walaupun cara salah. Seorang murid anak kecil dihukum sama gurunya. Entah kemudian dipukul atau bagaimana. Papanya datang membawa tongkat saudara. Cara yang salah. Gitu. Tapi yang saya katakan bukan caranya yang benar. Tapi maksud saya saudara, itulah seorang figur bapak. Ketika anaknya ada masalah, ada tantangan, papanya yang akan keluar. Mungkin kita kena pukul sebentar. Tapi ketika kita teriak, saudara, pertolongan segera datang. Bukan berarti kita tidak punya musuh. Saudara. Ketika Allah itu menjadi kekuatan kita, maka musuh itu pun didamaikan. Katakan amin dulu saudara. Dengan kekuatannya siapa yang melawan Tuhan? Saudara. Begitu orang lihat papa kita dengan kekuatannya begitu, orang akan ngajak damai semuanya. Musuh pun akan didamaikan. Sebab itu hubungan kita dengan Tuhan, saudara harus akrab. Mengapa aku sebut Bapak Tuhan kekuatanku? Saudara terjawab hari ini belajar seperti itu. Tuhan itu kekuatanku betul-betul. Oh Pak, kalau gitu musuh didamaikan. Kenapa aku punya 2 musuh kok gak damai-damai terus? Dan kenapa Bapak kok gak damai juga sebagai anak Tuhan? Tunggu dulu. Musuh kita itu ada musuh daging. Betul kan? Yang kita harus bisa ampuni. Tapi kalau iblis itu juga musuh kita.
Apakah Tuhan mau damaikan kita dengan iblis? Anakku, musuhmu iblis tak damaikan ya. Bisa tangkap enggak ini saudara? Enggak didamaikan. Malah dia bilang perangi terus. Itulah artinya kalau musuh itu dalam kejahatan, musuh itu dalam arti yang tidak baik saudara, itu tidak mungkin didamaikan dengan kita. Dan kita tidak mungkin bisa damai. Dan saudara, kenapa? Karena itu musuh Allah juga. Musuh Allah juga. Orang yang punya salah dengan kita, Allah bisa damaikan. Tapi orang yang punya salah dengan Allah, siapa yang bisa mendamaikan? Makanya saudara, kalau kita salah dengan teman kita harus dengan doa Bapa kami. Walaupun kita tidak datang mengampuni, dan kita tidak datang minta ampun. Dengan doa Bapa kami yang kita lakukan setiap malam atau setiap pagi. Otomatis kita sudah mengampuni orang itu. Walaupun mungkin siang marah lagi. Betul ya saudara? Kita malam mengampuni lagi. Besok muncul lagi. Kita ngampuni lagi terus. Dan kita juga minta ampun. Itu pentingnya saudara. Tetapi untuk iblis tidak mungkin. Saudara, kita didamaikan. Untuk orang yang memang sudah menjadi musuh Allah. Tidak mungkin. Makanya kita harus tahu. Jangan sampai saudara salah di dalam gereja. Kalau dengan orang manusia nggak apa-apa. Kalau di dalam gereja hati-hati sekali saudara. Kalau kita salah dengan hal manusianya nggak apa-apa. Kalau salah dengan Tuhan. Karena di gereja ini tempatnya Tuhan. Lebih mudah berjumpa dengan Tuhan. Lebih mudah menemukan kekuatan Tuhan. Tapi lebih mudah untuk menjadi musuh Tuhan juga. Karena yang kita hadapi itu adalah Tuhan. Kita terus ayat selanjutnya. Yang terakhir. 1 Petrus tetap pasal 1. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tetap ada masalah, tetap ada kesulitan. Tapi Bapa akan tolong. Terus maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Itulah saudara, kita itu kenapa ada pencobaan. Kenapa ada pencobaan? Pencobaan itu untuk memurnikan hati kita. Untuk menimbulkan ketekunan dalam hidup kita. Untuk membuktikan bahwa kita terus berharap kepada Tuhan. Sehingga saudara lihat bagaimana Paulus itu. Matanya sakit, kena sakitnya tidak karuan saudara. Sambil khotbah, sambil nut-nut tidak karuan rasanya. Dia bisa menyembuhkan banyak orang. Sapu tangannya bisa ngusir setan, menyembuhkan ribuan orang. Tapi untuk dirinya nggak bisa. Pertanyaannya, kenapa nggak bisa? Paulus tahu. Orang tahu. Yang menyembuhkan bukan Paulus, tapi Tuhan. Kalau Paulus langsung sembuh. Wah saudara, berarti Paulus yang hebat. Kenapa Paulus ribuan orang sembuh? Tapi dia tidak sembuh. Orang belajar. Oh Tuhan. Dan Paulus juga berkata, Tuhan. Sehingga dia berkata, ketika aku lemah. Gitu, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara. Makanya kenapa kita jadi manusia yang gak punya senjata. Sudah gak punya senjata saudara. Kita lemah, kita butuh Tuhan. Terus kita diproses dengan persoalan-persoalan, gesekan-gesekan di gereja dimanapun juga. Supaya saudara kita menjadi emas yang murni. Saudara tahu kalau kita pergi ke toko-toko. Ada emas ngomong 24 karat. Tapi sebenarnya cuma 22. Ada yang cuma 18. Kita gak ngerti. Ada yang mungkin di bawah itu. Ada yang cuma sepuan emas. Kita nggak tahu. Saudara kalau beli emas kan harus cari yang murni. Gitu. Kalau sudah nggak murni nilainya berkurang. Kalau kita ngomong murni terus hasilnya nggak murni, penipuan. Dan Allah ingin supaya kita kembali ke surga. Walaupun kecil tapi tetap murni.
daripada besar tidak murni. Sebab itu kita nggak perlu kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan besar sekali, enggak. Yang penting hati kita murni. Katakan amin dulu. Jangan ingin pelayanan yang gede, yang terkenal, tapi hati kita nggak murni. Gitu loh. Walaupun di Komsel jemaatnya 10, saudara sungguh-sungguh kecil tapi murni. Mungkin seperti saya pendeta, saudara mungkin punya gereja sekian ini. Apa artinya kalau hati saya nggak murni? Besar, saudara, emasnya besar, tapi sepuhan. Dalamnya cuma besi biasa aja. Hanya dilapisi jabatan gereja, jas dan sebagainya, omongan firman. Tapi hatinya belum emas murni. Itu pentingnya, saudara, kita itu menjadi emas murni. Saya juga merenungkan, Tuhan, kalau Engkau berkata, aku seperti air, firman-Ku seperti air. Menyejukkan, betul. Saudara, bagus saudara. Tapi firman-Ku seperti api. Kita takut saudara. Api itu kan gak bagus. Ternyata kenapa kok dikasih firman-Ku seperti api? Dikasih air terus dikasih api kan berlawanan. Disejukkan kok dipanasi gak mungkin. Saudara. Tapi di tengah-tengah kita diproses. Karena kita ini emas perlu api. Amin. Untuk menghilangkan yang bukan emas itu. Waktu pemurnian ini Tuhan memberikan kepada kita kesejukan. Ketika mulai dibuanglah besi-besi yang bukan emas. Barang-barang yang bukan emas mulai hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan muncul satu-satu dibuang semuanya. Dari yang segini menyusut pelan-pelan, menyusut pelan-pelan, menyusut pelan-pelan, menyusut pelan-pelan. Tapi disitulah saudara kesejukan muncul. Karena kita menjadi sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Kita menjadi saudara harta kesayangan Tuhan. Tuhan kita saja tidak mau simpan emas yang sepuan. Kita tidak mungkin mau simpan emas saudara yang cuman 10, 12, 14, 16 karat. Betul, apalagi lantakan. Apalagi Tuhan. Masa mau saudara kita datang. Terus kita sepertinya emas besar tapi cuma sepuan. Di surga saudara itu gak ada sepuan. Emas murni di mana-mana. Saudara, tembok kita dari emas semua. Masa hidup kita dari besi biasa? Halo? Tembok rumah kita jadi emas murni. Minimal kita masuk di emas murni, kita juga emas murni. Katakan amin dulu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Kita mau belajar firman ini. Supaya kita terus Tuhan mengandalkan Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Terus diairi oleh firman Tuhan. Terus dimurnikan. Tidak pernah putus asa. Termasuk orang-orang yang hidup yang punya pengharapan. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan Kau memberkati kami semuanya. Mari saudara angkat tangan. Serahkan hatimu. Walaupun kecil apapun juga. Biar menjadi emas yang murni. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, mari kita sembah Tuhan. Glory, 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 haleluya. Syukur, 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 syukur. Mari saudara berikan hatimu kepada Tuhan hari ini. Oh, glory, haleluya, haleluya. Biar hatimu boleh menjadi rumah Tuhan. Biar Tuhan menjadi kekuatan dan senjata di dalam hidup. Glory, haleluya, haleluya. Karena hari ini itu engkau tahu bahwa engkau membutuhkan Bapa itu. Engkau meletakkan hidupmu kepada Dia. Glory, syukur, syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Glory, 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 syukur.
Tetapi kalau takut itu melebihi daripada Tuhan, itu racun di dalam iman, dalam hidup kita. Biar hari ini kasih Allah turun kepada setiap kita hari ini. Biar firman itu menjadi seperti api. Terus mengasah, memurnikan hidup kita. Sampai menjadi emas yang murni. Biar firman itu juga seperti air. Menyejukkan hati kita ketika kita dimurnikan. Tuhan, Kau memberkati umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan-Mu selalu menyertai mereka. Mari tegapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bangkit naik surga. Menyediakan rumah akan datang menjemput dan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berapa baik yang pada malam hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Kita mau pulang pada malam hari ini dengan menerima pengurapan, pengharapan dan iman yang baru. Mari bersama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari tutup bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Best church.
seru